Selamat pagi teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Angela Soa dengan NIM 1810225 jurusan akuntansi kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai isu kepemilikan konsolidasi. Di sini saya menjelaskan materi pada contoh soal ilustrasi yang pertama, yaitu konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Yang pertama, kita menyelesaikan tentang alokasi laba bersih PT Anak. Dari total laba bersih 50 juta yang dilaporkan PT Anak pada tahun 2011, sebesar 12 juta dialokasikan ke pemegang saham preferen sebagai dividen. PT Induk mencatat bagiannya atas jumlah sisanya. Laba bersih PT Anak 2011 sebesar 50 juta dikurangi dividen preferen, yakni 100 juta dikali 12% sehingga menghasilkan 12 juta. Laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa yakni sebesar 38 juta. Bagian proporsional PT Induk sebesar 80% sehingga pendapatan PT Induk dari PT Anak yakni 30.400.000. Yang kedua, untuk pendapatan kepemilikan minoritas, dividen preferen PT Anak sebesar 12 juta. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas PT Anak sebesar 38 juta dikali dengan 0,2 sehingga menghasilkan 7,6 juta. Pendapatan kepemilikan minoritas sebesar 19.600.000. Untuk saham preferen anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan, yakni kepemilikan minoritas dividen, yakni 12 juta dikali dengan 40% sehingga menghasilkan 4.800.000. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas sebesar 28 juta dikali dengan 20% sehingga menghasilkan 7,6 juta. Untuk pendapatan untuk kepemilikan minoritasnya yakni sebesar 12.400.000. Yang berikut kita akan mengeliminasikan jurnal tahun 2011 dengan ayat jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum mengeliminasi jurnal, kita perlu mengetahui bahwa mengeliminasi artinya menghilangkan. Jadi kita harus memindahkan semua akun-akun yang dikredit menjadi akun debit dan semua akun-akun yang didebit menjadi akun kredit. Di sini untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, yakni pendapatan dari anak perusahaan sebesar 30.400.000 pada dividen diumumkan saham biasa 24 juta dan investasi pada saham PT Anak 6.400.000. Pendapatan yang kedua untuk pendapatan kepemilikan minoritas sebesar 19.600.000 pada dividen diumumkan saham preferen sebesar 12 juta, dividen diumumkan saham biasa sebesar 6 juta dan kepemilikan minoritasnya sebesar 1.600.000. Jurnal ini mengalokasikan laba kepemilikan minoritas. Yang berikut saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta, pada investasi saham PT Anak sebesar 240 juta, kepemilikan minoritasnya sebesar 60 juta. Jurnal ini mengeliminasi saldo laba investasi awal. Yang berikutnya, saham preferen PT Anak pada kepemilikan minoritas dengan harga masing-masing 100 juta. Jurnal ini mengeliminasi saham preferen pada perusahaan anak. Yang berikut kita
lanjut ke kertas kerja konsolidasi. Di sini kertas kerja konsolidasi sama dengan kertas kerja pada materi-materi sebelumnya, yakni dengan kolom pos, PT induk, PT anak, eliminasi yakni debit dan kredit, dan konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi di sini berarti kita menghitung semua mulai dari perhitungan awal sampai di neraca yang dikonsolidasi. Untuk PT anak, untuk nilai dari PT anak dan PT induk pada kolom pertama dan kedua, nilainya sama dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Yang kita perlu diganti di sini eliminasi. Eliminasi untuk pendapatan dari anak perusahaan pada debit sebesar 30.400.000 dan pendapatan dividen saham preferen pada debit sebesar 7.200.000. Kita lanjut pada pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 12.400.000 di debit. Laba bersih dibawa ke depan sebesar 50 juta. Saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta. Laba bersih dari atas sebesar 50 juta sehingga menghasilkan 150 juta. Dividen diumumkan saham biasa preferen sebesar 12 juta pada PT anak dan pada eliminasi sebesar 7.200.000 pada kredit dan 4.800.000 pada kredit, sehingga saham biasa pada jurnal eliminasi pada kredit sebesar 24 juta. Yang berikut saham biasa pada kredit sebesar 6 juta. Saldo laba 31 Desember dibawa ke bawah sebesar 150 juta pada debit dan 42 juta pada kredit, sehingga pada neraca konsolidasinya sebesar 410.400.000. Yang berikut kita akan mengeliminasi, memasukkan kertas kerja pada jurnal eliminasi, yakni pada pos investasi pada saham preferen sebesar 60 juta pada kredit dan investasi saham biasa PT anak sebesar 6.400.000 sehingga menghasilkan 240 juta. Yang berikut kita akan memasukkan jurnal eliminasi pada saham preferen sebesar 100 juta pada kredit pada debit, saham biasa sebesar 200 juta pada debit, dan saldo laba dari atas sebesar 150 juta, sehingga pada saldo laba dari atas pada kredit sebesar 42 juta, kepemilikan minoritasnya sebesar 40 juta, 60 juta dan 1,6 juta, sehingga pada kredit sebesar untuk PT induk sebesar 1.660.400.000, pada PT anak sebesar 928 juta, untuk jurnal eliminasinya pada debit sebesar 450 juta dan pada kredit juga sebesar 450 juta, dan untuk konsolidasi pada tahun 2011 yakni sebesar 2.282 juta. Sekian.